Oke. Ini soalnya dasar aljabar nih bakal kepake banget buat matematika ke depannya. Karena belajar matematika tuh berlanjut dan bersambung. Makanya kenapa saya pilih agak lama buat bab-bab di kelas 7, karena bab kelas 7 tuh semuanya materi dasar ya. Jadi saya bingung juga, setiap kelas jarang ada anak begini. Nanti pas ketemu dasarnya gimana? Kita lihatlah, kita cobalah. Kita mau belajar dasar aljabar. Perhatiin, kalau nggak bisa tanya, karena saya nggak bisa lihat muka kalian. Kalian ngomong. Kalau nggak ngomong, saya anggap ngerti. Kalian waktu di SD pasti pernah belajar kayak gini. Titik-titik ditambah 5 sama dengan 7. Terus suruh cari titik-titiknya berapa. Berapa titik-titiknya? Nah, berapa nilai titik-titiknya? 2. Dari mana kalian dapat itu 2? Ya. 7 dikurangi 5. Iya benar, 7 dikurangi 5. Jadi jawabannya 2. Benar. Nah, di SMP juga seperti ini konsep aljabar, tapi si titik-titiknya kita ganti dengan X. X plus 5 sama dengan 7. Kalian tahu tadi dapat angka 2 itu dari 7 dikurangi 5? Ya sama. Di aljabar berarti X sama dengan 7 dikurangi 5. Sama dengan 2. Nanti dia dapatnya berarti X sama dengan 2. Nah, dasar aljabar itu seperti ini. Aljabar itu, yang namanya aljabar itu kita mencari sesuatu yang belum diketahui. Sekarang saya mau kenalin kalian dulu ke bagian-bagiannya. Pokoknya konsepnya begini ya, mencari nilai yang belum diketahui. Itu konsep dari aljabar, mencari nilai yang belum diketahui. Dan ini sebenarnya harusnya udah familiar di kalian, karena kalian, saya tahu ini kan udah oke kan. Kita lihat ya, di dasar aljabar itu ada beberapa hal. Misal saya punya seperti ini. Saya tulis dulu deh, misal saya punya nilainya seperti ini. 3x plus 5. Misal 3x plus 5. Di sini ada beberapa bagian yang harus kalian tahu. Pertama, 3 adalah namanya itu koefisien. 3 itu namanya koefisien. Koefisien itu angka yang ada di depan huruf. Dia punya huruf, itu ada angka, itu namanya koefisien. Lalu X namanya variabel. Adalah variabel. Variabel itu dari bahasa Inggris variable, artinya bermacam-macam. Dia itu ada macam-macam nilainya. Jadi nilai X-nya bisa berapa aja belum diketahui. Variable, bermacam-macam. Dia bisa berapa aja nilai X-nya dan kita belum ketahui. Apalagi kalau bentuknya bukan persamaan, kayak cuma 3X plus 5 gitu. Kita nggak tahu berapa persamaannya karena kita nggak tulis persamaan. Lalu ada angka 5. 5 itu adalah konstanta. Konstanta itu adalah angka yang berdiri sendiri. Dia tanpa variabel atau variabelnya nilainya 1. Jadi kalau variabelnya nilainya 1, dia tidak perlu ditulis variabelnya. Jadi dia angkanya berdiri sendiri. Itu namanya konstanta. Nah, ini yang harus kalian tahu. Ini yang harus kalian tahu dasarnya. Nah, kalau sampai sini kan udah oke dasarnya. Sekarang kita mau suku sejenis ya, belajar ini. Suku sejenis itu apa sih? Nah, kita lihat. Misalkan saya punya 2x kuadrat terus ditambah 5x ditambah 8x kuadrat terus dikurangi 6x ditambah 7. Misal saya punya kayak gini. Yang namanya suku sejenis adalah mereka yang sama jenisnya atau sama rumpunnya, sama variabelnya. Kita punya x kuadrat sama x. Kelihatannya sih sama mis, hurufnya kan sama-sama x. Tapi kalian perlu lihat, yang satu punya kuadrat, yang satu enggak. Jadi yang satu mah dia punya pangkat 2, yang satu enggak. Berarti dia udah beda suku.
dia udah beda rombongan, beda kelompok. Kalau misalkan dikelompokkan suku sejenisnya berarti dia 2x pangkat 2 dan 8x pangkat 2. Lalu kalau mau dikelompokkan lagi yang lain, suku sejenisnya yang lain adalah ada 5x dan negatif 6x. Yang 7 dia sendirian. Terus kalau misalkan dilihat ada berapa suku, berarti kita harus sederhanakan dulu. Kalau misalkan ada kayak gini yang sukunya sama, yang sukunya sejenis, itu boleh digabungkan. Kalau suku sejenis tuh kayak misalkan misal jeruk sama apel. Mereka sama-sama buah, tapi kan beda jenis ya, yang satu jeruk, yang satu apel. Kalau ada jeruk dan jeruk, misal ada 2 jeruk dan 8 jeruk, kan boleh digabungkan, mereka jadi 10 jeruk. Terus yang misalkan apel juga sama. Misal ada 5 apel sama 6 apel, mereka boleh digabungkan. Ini namanya menyederhanakan, tapi menyederhanakannya sukunya harus sejenis. Kita coba langsung menyederhanakan bentuk aljabar ya. Bentuk aljabar. Atau jangan menyederhanakan deh, kita operasi bentuk aljabar. Kalau ini kalian bisa, harusnya kalian bisa langsung ke sini. Operasi bentuk aljabar. Di operasi bentuk aljabar, ini yang perlu kalian tahu adalah tambah kurang kali bagi seperti biasa, tapi yang hari ini saya mau tekankan itu yang tambah dan kurang juga perkalian, tambah kurang kali. Sebelumnya gini deh, sebelumnya saya mau kenalin lebih ini ya deh. Kalau misal saya punya 8x pangkat 2 ditambah 5x pangkat 3 dikurang 9x, misal ditambah 7x pangkat 5, misal seperti ini. Kalau seperti ini sukunya sejenis atau enggak? Ada suku yang sejenis enggak? Ada enggak? Ada enggak? Mana sama mana? Ada yang sejenis enggak? Enggak ada. Karena kenapa dia bisa enggak ada suku yang sejenis? Karena dia walaupun sama-sama X, tapi nilai pangkatnya beda ya. Yang satu X pangkat 2, yang satu X pangkat 3, yang satu X, yang satu X pangkat 5. Sama-sama orang Indonesia, tapi berasal dari provinsi yang berbeda. Misalnya yang satu dari Jawa Tengah, satu dari Jawa Barat, satu dari Jawa Timur, satunya dari Kalimantan Selatan misalkan. Mereka sama-sama dari Indonesia, tapi dia beda suku karena beda provinsi. Ini juga sama teorinya. Mereka sama-sama X memang, tapi mereka beda pangkat. Kalau beda pangkat, dia tetap berbeda. Kadang di pertanyaan kaliannya itu nanti ada pertanyaan seperti ini. Koefisien dari X kuadrat adalah, kalau ditanya kayak gini, koefisien X kuadrat berapa? Koefisien itu apa tadi? Angka yang ada di depan X kuadrat. Berarti kalau koefisien dari X kuadrat adalah 8. Terus kalau ada pertanyaan lagi gini, koefisien dari X pangkat 3 adalah, berarti kalau koefisien dari X pangkat 3 adalah 5. Angka yang ada di depannya X pangkat 3. Terus kalau misalnya ada ditanya lagi, koefisien dari, misalnya ditanya lagi dari X pangkat 5, dari X dulu. Kalau koefisien dari X adalah 9. Tapi karena dia ada negatif, di situ dikurangi 9, berarti dia negatifnya harus dibawa. Jadinya negatif 9. Karena ini ada minnya ya. Kalau dia plus, 9-nya aja. Tapi kalau ada minnya ikut sama 9. Terus yang satunya adalah koefisien dari X pangkat 5. Koefisien dari X pangkat 5 adalah kurang
adalah 7. Nah, 7. Ininya oke ya? Ininya bisa kan? Nah, kalau ininya bisa, kita bisa pakai untuk melakukan operasi bentuk aljabar. Operasi bentuk aljabar tuh gimana sih? Kayak gini misal. Misal saya punya 2x ditambah 6x. Berarti jawabannya adalah 8x. Tinggal 2 ditambah 6. Karena sukunya sudah sama. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, sukunya harus sama. Kalau sukunya sudah sama, dia bisa langsung tambah atau bisa langsung kurang. Berarti 2x ditambah 6x sama dengan 8x. Misal lagi, misal saya punya 4x dikurangi 9x. Berapa? Berapa 4x kurangi 9x? Minus 5x. Sama aja kita punya uang 4, kita utang 9, minus 5x lagi. Kalau misalnya saya punya 8x plus, plus 7x min 8, 6 aja deh, min 6x. Ini minnya gini ya, min 6x. Berapa kalau kayak gini? Berapa yo? Berapa yo ini? 8x plus 7x min 6x berapa? 9? 9x. X-nya jangan ditinggal ya. Dia tetap X-nya di bawah. Jadinya 9x. Kalau saya punya misal gini. Min 5x, min 7x, plus 9. Nah, kalau kayak gini gimana? Ingat, yang sejenis yang bisa dijumlahkan. Yang tidak sejenis kita biarkan. Kalau yang kayak gini gimana? Berapa jumlahnya? Berapa hasilnya? Min 5x, min 7x. Berarti kita sama aja kayak punya utang 5, utang lagi 7. Berapa? Ya, min 12x terus plus 9. Dia plus 9-nya tetap ikut, tapi kita nggak bisa operasikan. Karena dia min 9-nya tidak punya teman. Min 9-nya dia, oh ya udah gitu, min 9 nggak ada suku sejenisnya kan. Lain halnya kalau soalnya kayak gini, misal saya punya 5x plus 7x min 6 plus 2x plus 10. Nah, kalau gini gimana? Berapa jumlahnya? Berapa hasilnya? Delapan x ditambah 10. Masih kurang tepat. Kalian lihat. Minus 8x ditambah 10 masih kurang tepat. Coba yang lain. Coba hitung lagi. 5x ditambah 7x dikurangi 6 ditambah 2x ditambah 10. Kalian hanya boleh mengerjakan yang sukunya sejenis. Berapa? Berapa sama berapa, mana sama mana yang boleh dikerjakan? Yang sejenis itu, ingat ya tadi yang sejenis itu kalau dia punya X ya berarti temennya harus punya X. Kalau dia nggak punya X ya berarti dia temennya sama yang nggak punya X. Nah itu yang kalian bisa kerjakan. Kalau kayak gini berarti kan ya yang sejenis kan 5x, 7x, sama 2x. Kita lihat 5x ditambah 7x, 12x. 12x lalu ini ternyata plus 2x. Berarti dia jadinya 14x. Kita lihat yang ini, min 6 sama plus 10. Ya udah berarti min 6 plus 10 plus 4. Ini dia hasilnya. Min 6 kan hutang 6 ya, terus dia bayar 10. Kita coba lagi. Kalau saya punya 9x min 8 plus 10x min 7. Min 7. Terus dia
min 2x plus 12. Kalau gini gimana? Loh, ini kok dia ada di bawah? Lucu banget ini. Ini min 7 min 2x. Nah, begini. Kalau gini gimana? Cari yang sejenis dulu. Kerjakan. Nah, gimana tuh? Berapa tuh hasilnya tuh? Coba, ada yang coba jawab nggak? Yang sejenis berapa aja angkanya? Siapa aja? Yang punya X dulu deh. Iya. Betul. Oke, sekarang kita kerjakan. Sekarang kita kerjakan yang punya X-nya dulu. 9, terus itu tanda di depan 10-nya kan plus. Berarti 9 plus 10. Berapa? Lalu minus 2x. Berapa? Ya, jadi 17x. Lalu yang tidak punya x sekarang kita kerjakan. Gimana? Min 8, min 7 plus 12. Yes. Berapa? Udah benar tadi caranya. Berapa hasilnya? Bukan. Ayo. Nggak teliti. Min 8, min 7, min 3. Betul. Kan 15 sama 12 kan. Utang 15, kita bayar 12. Dia min 3. Nah, begitu ngerjainnya. Gimana, Miss, kalau hurufnya beda? Misal saya punya 2x plus 9y min 3x. Kayak gini. Min 3x. Kayak gini. Gimana kalau kayak gini? Sama ya. Kalau kayak gini juga sama. Kalian kerjakan dulu yang satu jenis. 2x min 3x berarti min 1x. Kalau min 1x kalian nggak perlu tulis angka satunya, boleh. Dia tinggal tulis saja min x. Lalu dia plus 9y. Kenapa tetap plus 9y? Karena 9y-nya nggak punya teman. Gitu. Dia tetap begitu. Oke ya, yang kayak gini bisa ya. Yang ada pangkatnya pun sama. Misal saya punya 2x kuadrat. Kok ini jadi angka 6? 2x kuadrat. Terus saya tambahkan 8x kuadrat. Lalu saya kurangkan 3x pangkat 5. Lalu saya tambahkan 2x pangkat 5. Lalu saya kurangkan satu lagi. Lalu saya kurangkan 4x pangkat 2. Nah, kalau kayak gini gimana Bapak isinya? Ayo, kalau kayak gini gimana ayo? Berapa isinya nih kok kayak gini? 2x kuadrat. Yang sejenis dikerjakan dulu. Ini berarti kan yang pangkat 2 sama yang pangkat 2. Yang pangkat 5 sama yang pangkat 5. Apa jawabannya? Apa ayo hitung. Kan 2x kuadrat sama 8x kuadrat sama min 4x kuadrat. Berapa jawabannya? Hmm? 6x pangkat 2 dikurangin. Enggak dong. Min 3 sama plus 2. Utang 3 bayar 2. Iya, dia jadinya minus 1x pangkat 5. Iya benar, min x pangkat 5. Oke, bisa ya yang kayak gini ya. Ini nanti mau seberapa panjang pun hasilnya, ya seberapa panjang pun soalnya, ya kalian cukup mencari mana sih yang sejenis, kalian tambah atau kurangkan dulu, kerjain dulu, baru deh kalian lihat, oh hasilnya begini. Kalau ini berarti dia ada 2 suku.
Tuh, dia ada dua suku, suku X kuadrat sama suku X pangkat 5. Kalau misal kalian ada soal ditanya ada berapa banyak sukunya, ya kalian lihat aja ada berapa jenis ya. Ada berapa jenis sukunya. Kayak misal ngerjainnya ini, walaupun dia soalnya panjang begini. Nih, walaupun dia soalnya kan ini panjang ya soalnya ya. Dia kan ada 2X, ada 8X, ada ini panjang kan soalnya. Tapi kalau ditanya ada berapa sukunya, kalian cukup lihat yang sejenisnya ada berapa tuh. Kayak misalnya ini ternyata sukunya cuma ada 2. Cuma ada X kuadrat sama X pangkat 5. Karena yang lainnya sama sukunya. Yang sukunya sama dikelompokin dulu jadi 1. Jadi kalau ditanya ada berapa sukunya, kamu lihat aja sukunya ada berapa sih, gampang. Bukan tergantung ada banyak jumlahin kayak gini ya, bukan seberapa panjang penjumlahan ininya, tapi kan harus lihat berapa jenis sukunya gitu. Nanti kadang di modul kan ada soal kayak gitu. Sekarang kalau yang tambah kurang kali bagi udah, kita belajar perkalian. Perkalian bentuk aljabar. Nah, ini nggak boleh ketukar sama penjumlahan. Kalau perkalian lebih bebas dan lebih mudah. Kalau yang namanya aljabar biasanya semuanya ada huruf-huruf ya. Angka itu ya cuma ya ada angka tapi pasti ada hurufnya. Kalau saya punya A dikali A, berarti A pangkat 2. Kalau saya punya 3A dikali A, ya berarti sama dengan 3A pangkat 2. Kalau saya punya Kalau saya punya 3A dikali 4A, berarti jawabannya 3 kali 4 kan 12. A-nya ada 2, berarti dikali. Dipangkatkan 2. Ini kalau perkalian ya. Kalau perkalian seperti ini. Kalau saya misal punya 5A dikali, so variabelnya beda. 3B. Kalau kayak gini gimana ya? Udah tinggal 5 kali 3, 15. AB-nya udah tinggal AB. 15 AB. Kalau saya punya 8A dikali misal 7B, 7C, terus dikali lagi misal 3B, angkanya aja kalian kalikan dulu. Oh ini kegedean ya, angkanya kita kecilin deh biar nggak terlalu gede. Ini angka 2 nih, ininya kita ganti biar kecil lagi. Nggak apa-apa, ini gini aja. Ini tinggal dikalikan aja deh, 8 kali 2 kali 3, 48. Kalau hurufnya beda semua ya tinggal tulis semua A, B, C. Urut abjad. Perkalian lagi kalau misalkan kalian saya kasih 6X misal. 6X dikali 7Y terus jangan Y deh. Pangkat 2. Dikali 7/2. Ini juga sama, tinggal 6 kali 7, 42. X-nya kan 1 sama 2, berarti dia X pangkat 3. Oh. Ini kalau perkaliannya. Kalau dia 2A misal. 2A dikali 4A pangkat 7 misal. Terus dikali lagi misal 2A pangkat 2. Nah, kalau kayak gini juga sama. Tinggal dikalikan aja dulu angkanya. 2 kali 4, 8. 8 kali 2, 16. Terus lihat A-nya. Ini kalau nggak ada pangkatnya beri 1 ya. A pangkat 1 kali A pangkat 7 berarti 1 tambah 7, 8. 8 ditambah 2, 10. Berarti nanti dia A pangkat 10. Tuh. Dia kalau pangkat dikalikan, pangkatnya dijumlah. Karena kan ini tadinya A-nya 1, ini A-nya ada 7. A-nya ada 2, ini kalau dijejer kan berarti A-nya ada 10 gitu.
Ini untuk yang perkalian biasa. Ada lagi perkalian lagi, kadang di buku kalian nulisnya gini. AX, jangan AX deh. 3X pangkat 2 dikali misal 8Y pangkat 3. Gini misal. Ya udah tinggal 3 kali 8, 24. Terus X-nya ya udah biasa ditulis karena beda suku kan? X pangkat 2, beda huruf juga, beda variabel, jadi dia nggak bisa satu, ini ya pangkat 3. Jadi deh, gimana kalau misalkan dia XY-nya itu bentuknya kayak gini, misal 2 dikali, kalau dikurung tuh sama aja kayak kali ya, 2 dikali 3X min 5 misal kayak gini. Kalau kayak gini gimana? Ya sama aja, tinggal 2 dikali 3, 6. Nah, jadinya kan 6X ya. 2 kali 3X kan jadi 6X. Terus 2 dikali min 5, berarti minus 10. Udah, nggak bisa dikerjain lagi kan. Berarti ini hasilnya. Karena dia sukunya kan beda, nggak bisa ditambahin. Lagi contoh lagi, misal saya punya 4. Ininya 5X plus 8 misal gini. Sama aja, dia tinggal 4 dikali 5X, 20X, lalu 4 dikali 8 plus 32. Udah selesai. Terus kalau misalkan lagi ininya misal 2X, di dalamnya ada 3X min 1. Sama, 2X dikali 3X, 2 kali 3-nya 6. X-nya ada 2, berarti kan X kuadrat. Dikurangi 2X min 2X dikali min 1 kan berarti min 2X. Selesai. Lagi misalkan saya punya 7X, misal ininya ada 2Y min 5 misal. Ini juga sama, tinggal 7 kali 2, 14 XY, ya udah tulis XY. Terus 7X min 5, berarti min 12X. Tuh begini, selesai deh, beres. Nah, gimana kalau misalkan dia ada dikuadratin? Misal saya punya X min 2 pangkat 2. Nih, kalau kayak gini gimana? Kalau yang namanya kuadrat berarti kan dikalikan ya. Kalau misalnya 2 pangkat 2 kan berarti 2 kali 2. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3. Ini juga sama, X min 2 pangkat 2 berarti X min 2 dikali X min 2. Tuh, begini. Nanti hasilnya berapa? Ya berarti tinggal ini, kayak capit kepiting, X dikali X sama dengan X pangkat 2, lalu X dikali min 2 berarti min 2X, terus yang ini tengah min 2 dikali X min 2X, terus ini belakang min 2 kali min 2 plus 4. Tuh, berarti sama dengan X pangkat 2 min 4X plus 4. Beres. Ini kalau misalkan dia pangkat 2. Sama ya, ini berlaku buat semuanya. Ini coba saya enter deh. Tuh ya. Ini rata. Kita bikin rata ini. Ini kalau perkalian. Untuk pembagian aljabar sepertinya nggak akan keluar, dia nggak akan muncul di pembagian aljabar. Kalian harus bisa sampai perkalian aljabar. Sebenarnya ada satu lagi yang persamaan pertidaksamaan, itu lebih mudah, tapi saya mau kalian nanti berulang-ulang coba yang ini dulu.
dasar aljabarnya dulu kalian harus paham berulang-ulang. Kayak misal saya kasih contoh lagi, satu lagi buat yang pangkat. Misal saya punya 2x pangkat 2 ditambah 3. Sorry, ini jangan dipangkatin 2 dulu deh. 2x ditambah 3, terus kita pangkatin 2 gini. Nah, kalau kayak gini ya sama ngerjainnya ya, 2x plus 3 dikali 2x plus 3. Begini. Kalau udah nanti ya udah dikalikan 2x kali 2x, berarti 4x pangkat 2. Terus 2x dikali 3. Ini ya. Tadinya kan kita ngaliin ini sama ini. Terus 2x kali 3, berarti dia 6x. Terus 3 dikali 2x, dia tambah 6x. Terus 3 kali 3, plus 9. Sampai sini kita kerjakan yang sukunya sejenis, kita jumlahkan. Berarti 4x pangkat 2 plus 12x plus 9. Nah, begini. Jadi deh, begitu. Ini hasilnya, kalau dikuadratin. Kalau beda angkanya bukan kuadrat, sama aja. Misal saya punya 2x min 4 lah. Ya janganlah 5 lah. Ini sama saya punya 3x plus 1. Nah, kalau kayak gini gimana ngerjainnya? Sama ya. 2x kali 3x, 6x pangkat 2. 2x dikali plus 1 berarti plus 2x. Lalu min 5 dikali 3x berarti min 15x. Terus min 5 dikali 1 berarti min 5. Udah deh, tinggal dikerjain aja. Yang sejenis. Berarti dia 6x pangkat 2. Terus dia min 13x. Terus min 5. Jadi, nah ini seperti ini udah hasilnya kalau dia di aljabar. Karena kita masih tetap ada variabelnya. Jadi semua yang ada variabelnya itu masuknya bentuk aljabar. Ini nih dasar yang harus banget kalian bisa, karena ini bakal kepake banget di semua matematika dan banyak penyelesaian matematika di bab-bab lain, terutama di kelas 7 semester 2. Ini kayaknya bakal jadi pertemuan terakhir di semester 1. Jadi makanya kalian harus benar-benar hatiin, kalau nggak bisa nanti kalian ulangin. Ini penjelasannya saya record, jadi nanti kalian bisa lihat tayangan ulangnya setelah saya upload. Nanti saya upload linknya di Classroom. Nah, ini dasar aljabar yang harus kalian bisa. Dasarnya, esensialnya itu ini. Kalau ini udah oke, saya mau coba singgung sedikit ke persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel. Ini nanti kalau kelancarannya kalian tinggal coba-coba aja. Nah, persamaan linear variabel itu yang tadi, yang ada sama dengannya. Yang tadi x plus 5 sama dengan 7. Kenapa kalian bisa dapat x-nya? X-nya sama dengan 2. Ya karena tadi kan kalian bilang 7 dikurangi 5, Miss. Makanya dapat x-nya 2. Konsep persamaan linear satu variabel itu sama seperti ini. Kita pakai contoh langsung. Contoh. Misalkan saya punya 2x min 10 sama dengan 8. Kita mencari nilai x-nya. Yang namanya persamaan linear satu variabel itu ada untuk mencari nilai x. Berapa nilai yang tidak diketahuinya. Nah, kalau ada seperti ini gimana? Ya udah, berarti dia 2x sama dengan 8 plus 10. Kenapa plus 10? Karena supaya di sini dia hilang min 10-nya. Supaya 0. Supaya 0 kan kalau dia plus 10, kalau dia min 10 supaya 0, berarti harus plus 10. Kalau di sebelah sini plus 10, ya berarti yang di sebelah kanan juga harus plus 10. Harus sama. Jadi dua-duanya ditambah plus 10. Supaya ini 0 kan tuh. Itu konsep matematikanya. Tapi gampangnya biasanya di SMP supaya nempel ya. Dia ini tadinya min 10 di sini, ya udah cancelisasi, berarti dia jadi plus 10 di sini. Kalau ini plus berarti ininya min. Itu yang harus kalian ingat ya.
ini jadinya 2x sama dengan 18. Dari sini ya udah deh, kalian udah tahu kalau x-nya berarti sama dengan 18 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Ya supaya ini nggak ada duanya, supaya angka 2-nya jadi 1. Semuanya dibagi 2. Kalau dia penjumlahan pengurangan, ya berarti ini ditambah dan dikurang lagi. Tapi kalau ini perkalian pembagian, ya udah berarti ini dibagi atau dikali. Ini kan 2x sama dengan 18. Disederhanakan kan? Dibagi 2 kan? Supaya jadi x-nya aja. Ini dibagi 2 juga. Berarti isinya 9. Gitu. Lagi contoh. Saya punya 3x min 5. Sorry, ini ya. 9. Biasa saya punya 3x min 5 sama dengan berapa ya? 10. Ya udah, berarti ini sama dengan 3x. Ininya 10 tambah 5. Tuh. Berarti nanti dapatnya di sini 3x sama dengan 15. Sampai sini berarti kita dapatnya x sama dengan 15 per 3. Sama dengan 5. Berarti nilai x-nya 5. Gitu. Bisa ya yang kayak gini ya? Bisa? Bisa nggak? Bisa ya? Yang kayak gini bisa ya? Oke ya. Kalau misal saya contohin lagi, misal saya punya 7x tambah 8 sama dengan negatif 6 misal. Sama dengan kayak gini. Ya udah deh, berarti kita kerjain aja. 7x sama dengan min 6. Itu kan plus 8. Berarti di min 8 kan. Begini. Berarti nanti di sininya 7x sama dengan min sama min, utang sama utang. Nah, 14. Sorry, ini min 14. Berarti nanti x-nya sama dengan min 14 dibagi 7. Tuh, berarti nilai x-nya sama dengan min 2. Nah, ini cuma kayak gini doang kalau dia persamaan linear satu variabel. Teorinya ini. Bentuknya bisa macam-macam, tapi teori dasarnya ini. Kalau kalian bisa ini, apapun bentuk soalnya, saya yakin bisa. Kalau pertidaksamaan linear gimana? Kalau pertidaksamaan linear sama ngerjainnya, hanya saja tandanya bukan sama dengan. Ini saya punya 3x min 2. Tandanya tuh lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Tapi cara mengerjakannya sama. Ini saya punya 3x min 2 sama dengan 7. Oh, maksudnya kayak gini ya. Terus dia bilang nilai x-nya itu adalah bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 0 apa 1? Ayo, bilangan asli itu mulai dari angka berapa? X-nya itu dia minta bilangan asli. Iya, betul, dari angka 1. Kalau begini, bedanya cuma ini doang. Cara ngerjainnya sih sama. 3x, tandanya tetap ini, dia 7 plus 2. Tuh, lanjutin ke bawah. 3x, bedanya cuma di sini, nanti kalian amatin ya. 3x lebih dari 9. Lalu, x lebih dari 9 dibagi 3. Ini. Terus berarti nilainya, kalau ini nggak boleh langsung ke samping ya. Berarti x lebih dari 3. Nah, bedanya di sini ada himpunan penyelesaian. Jadi nilai x-nya nggak cuma 1. Jadi nilai dari x, dia nggak cuma 1. Dia sama dengan, kalau dia lebih dari 3, berarti dimulai dari 4, 5, 6. Dan karena nggak ada batasan, ya udah sampai titik-titik. Tuh, bedanya cuma di sini. Kalau di persamaan linear, kita dapatnya udah sama dengan. Jawabannya hanya 1. Tapi kalau di pertidaksamaan linear, jawabannya itu lebih dari 1. Misalkan dia x lebih dari 3, ya udah berarti nilainya kayak gini nulisnya.
Berarti nilai X lebih dari 3 ya, berarti 4, 5, 6, dan seterusnya. Kan lebih dari 3. Tuh, bedanya cuma di sini. Kalau yang di ini mah cuma 1 titiknya. Kalau yang di sini pertidaksamaan dapatnya nilainya interval. Ini yang kurang lebih bakal nanti ada di soal-soal PSB kalian. Bentar ya, saya coba lihat kisi-kisinya. Ini yang kalian harus bisa banget tuh konsep dasar pecahan yang kayak gitu-gitu, desimal itu harus udah mantep. Kalian harus ulang-ulang terus materi itu, pecahan, desimal, terus pokoknya yang kayak gitu lah, bilangan bulat dasar, tambah, kurang, kali, bagi. Soalnya nanti di sini tuh bakal ada soal-soal yang ya mirip-mirip kayak gini, tapi dia kombinasi, ada pecahannya. Kayak misal saya punya soal gini. Ini di bawahnya lagi deh. Nah, misalnya kayak gini soalnya saya punya misal saya punya soalnya gini. 2x plus 1 bawahnya per 3 terus sama dengan ada lagi kayak gini. Misal x min 2 bawahnya per 4. Nah, misal kayak gini. Kalau kayak gini gimana ngerjainnya? Ini kombinasi antara pecahan sama persamaan aljabar. Ini gampang, tinggal yang pertama kalian silangin aja dulu, dikali silang, kayak kalian biasa ngerjain pecahan. Ini berarti 4, nanti pasangannya sama 2x plus 1. Tuh begini. Lalu yang 3, pasangannya sama x min 2. Ini nanti saya kasih di Classroom ya ininya, tulisan ini, terus saya upload. Kalian bisa salin ulang. Nih, kayak gini jadinya. Kalau misalkan ini udah tinggal kerjain aja, kayak teori yang pertama tadi kita belajar. 4 dikali 2x, berarti 8x. Terus 4 dikali 1, berarti plus 4. Ini kan sama dengan 3 dikali x, berarti 3x. Dikurangi, ini 3 dikali min 2. Kenapa dikurang ya? Karena kalau 3 dikali min 2 kan disini min 6 ya. Tuh, gini. Kalau udah gini gimana? Yang sejenis kita jadikan 1. Berarti kan nantinya 8x min 3x. Kenapa min? Karena kan tadinya ini plus ya. Tuh. Ini di sebelah kiri dia plus, berarti kalau dia pindah rumah ke kanan dia jadi min. Sama dengan ini min 6, rumahnya tetap di sini, dia tetap tulis min 6. 4-nya plus, dia ke sini jadi min 4. Gini. Tinggal kerjain biasa. 8 min 3x berarti 5x sama dengan min 6 min 4 berarti min 10. Sampai sini ngerjainnya kayak biasa yang kalian tahu. Tinggal gini aja. Jadi x sama dengan min 10 per 5. Tuh. Selesai. Berarti dia nilai x-nya itu min 10 per 5. Min 10 per 5 itu berarti min 2. Udah deh. Kayak gini caranya. Jadi mau ini bentuknya gimana pun, kalian harus belajar ininya. Terus nanti tinggal dikerjain biasa aja, manual. Ini nanti kalian bisa lihat ulang videonya setelah saya upload ya. Hari ini saya uploadin. Ini kalian bisa buat belajar ulang. Buat matematika sih kayak gitu. Di pertidaksamaan linear juga tinggal ininya diganti tanda lebih dari, kurang dari, atau kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, tergantung soalnya. Tapi kurang lebih ya seperti itu. Nah, yang lainnya itu banyaknya
Pokoknya kalian pelajarin aja deh yang bab pertama bilangan itu bakal banyak banget sih kayaknya yang keluar. Itu kan cuman dasarnya ya, tambah kurang kali bagi, terus ada desimal, ada koma-komaan, ada pangkat juga, ya pangkat biasa sederhana. Kalian pelajari itunya, karena itu dasar banget matematika buat SMP, buat kelas 7, buat seterusnya. Sampai kalian menemuin matematika tuh ya dasarnya itu tambah kurang kali bagi dan pecahan. Jadi kalian harus tahu yang desimal dan lain sebagainya itu kan harus pelajari ulang. Matengin di situnya, matengin hitungan dasarnya supaya kalian nggak pusing. Ini meetnya sampai di sini dulu, kalian ulang-ulang aja yang saya kasih. Terus nanti ada latihan yang bakal, bukan latihan yang harus dikumpulin, enggak, tapi itu cuman latihan yang kalian sok kerjain buat belajar. Itu nanti ada di classroom. Latihan buat belajar itu ya harus kalian coba. Saya nggak akan buka link buat kumpulinnya, nggak apa-apa, sok terserah kalian, nggak ada kewajiban untuk kumpulin, tapi kalian ya sadar diri aja lah kalau kalian butuh buat belajar, silakan nanti pelajarin. Kalau nggak hari ini, besok nanti saya upload. Itu adalah kumpulan soal-soal yang perlu kalian pelajarin, materi esensial minimal yang kalian bisa pelajari supaya lulus PSB. KKM-nya itu 72. Kalau kalian nanti bisa kerjain soal-soal yang saya kasih, 72, mudah-mudahan sih bisa nyampe ya. Pokoknya yang sekitar itulah. Nah, ini kalian silakan supaya nggak terlalu pusing, kalian pelajarin lagi yang tadi saya berikan. Ini nanti